Ya, dan ajaran berdusta itu ajarannya Muhammad. Ini makanya Islam ini ajaran berdusta. Dan ini diajarkan oleh Muhammad. Saya pengikut Paulus karena Paulus, dengar dulu. Dengar dulu, saya bicara. Saya pengikut Paulus karena Paulus bisa kasih bangkit orang mati. Pertanyaan saya, kan kau ikut Allah, Allah bisa kasih bangkit orang mati nggak? Oh, hebat begitu ya. Ya, Allah bisa kasih bangkit orang mati nggak? Dalilnya di mana? Diam. Berarti kalian ikut sama Paulus berdusta. Report ya, bukan kabur ya. Oh, nggak bisa. Kasih turun aja Bunda Ana. Nggak ada diskusi, nggak ada ilmunya nih. Kasih turun aja. Buat apa? Jadi Rasul Paulus itu adalah salah satu rasul idola saya, asli. Ya. Karena pengajaran Rasul Paulus itu begitu dalam, karena dia memahami betul-betul dengan hukum Taurat itu. Jadi untuk muslim-muslim yang memang korbannya ini korban bulu kemaluan ya, yang diajarkan Iya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan kali ini kita akan mereaction sebuah video hujatan yang dilakukan oleh polemikus Kristen yang lama menjadi buron ya, tetapi sampai sekarang belum tertangkap. Siapa lagi kalau bukan Ki Ahmad, dan juga ada ditimpali oleh bom-bom, dua-duanya juga hujater ya. Nah, apakah yang mereka hujatkan? Sebelum kita jawab, sebelum kita tanggapi, mari kita simak terlebih dahulu apa yang menjadi asumsi, kumur-kumur dan hujatan mereka. Iya, dan ajaran berdusta itu ajarannya Muhammad. Para ustadz-ustadz ini diperbolehkan untuk berdusta. Untuk apa? Untuk mendamaikan, supaya orang Kristennya itu kebingungan, supaya orang Islam awamnya juga gagal paham gitu, supaya salah mengerti gitu. Jadi ini makanya Islam ini ajaran berdusta, dan ini diajarkan oleh Muhammad. Ki Ahmad ini ikut sama Paulus ke ajarannya? Kenapa? Emangnya Paulus kenapa? Saya tanya, kamu ikut sama ajarannya si Paulus atau tidak? Iya, kenapa Paulus? Kenapa? Dia tanya nih, kenapa? Saya tanya. Paulus. Nah, teman-teman, yang baru saja kita dengarkan tadi adalah ocehan dari si kiamat ya. Tukang hujat itu menghujat agama Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah pendusta, Nabi Muhammad mengajarkan dusta. Nah, kita jawab cukup memakai dalil di dalam Bible kepunyaan kiamat sendiri ya. Tidak perlulah kita menjelaskan apa yang tidak mereka imani. Cukup kita tampol melalui ayat Bible mereka sendiri. Ternyata justru Pauluslah yang mengajarkan dusta tersebut. Ada ayatnya tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Paulus berdusta demi nama Allah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Selanjutnya, Paulus mengabarkan Yesus dengan kepalsuan. Ada tertulis di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Selanjutnya, ajaran Paulus bukan dari Tuhan. Ada tertulis di dalam Korintus 11 nomor 17,
Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Selanjutnya ada tertulis di dalam Korintus 12 nomor 16, Paulus penipu dan penuh kelicikan. Tertulis demikian, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah sahabat ya, beberapa ayat tadi cukuplah untuk menjawab dan menanggapi hujatan Kristen, yaitu kiamat dan juga bom-bom di situ ya, yang menghujat dan menuduh Nabi Muhammad mengajarkan dusta. Ternyata mereka lupa dan tidak mau menampilkan ayatnya. Justru di dalam Bible mereka Pauluslah yang mengajarkan dusta tersebut. Paulus itu lebih hebat daripada Allahmu. Coba kau tunjukkan Allahmu bisa nggak kasih bangkit orang mati? Ayo, di mana dalilnya? Baru satu kali ditanya, mutar-mutar. Loh, ini saya tanya gampang kok. Gini. Saya pengikut Paulus karena Paulus, dengar dulu. Saya dengar dulu, saya bicara. Saya pengikut Paulus karena Paulus bisa kasih bangkit orang mati. Pertanyaan saya, kan kau ikut Allah. Allah bisa kasih bangkit orang mati nggak? Oh, hebat begitu ya. Ya, Allah bisa kasih bangkit orang mati nggak? Dalilnya di mana? Diam. Berarti kalian ikut sama Paulus berdusta. Report ya, bukan kabur ya. Oh, nggak bisa. Kasih turun aja Bunda Ana. Nggak ada diskusi, nggak ada ilmunya nih. Kasih turun aja. Buat apa? Jadi Rasul Paulus itu adalah salah satu rasul idola saya, asli. Ya. Karena pengajaran Rasul Paulus itu begitu dalam, karena dia memahami betul-betul dengan hukum Taurat itu. Jadi untuk muslim-muslim yang memang korbannya ini korban bulu kemaluan ya, yang diajarkan. Iya. Ya teman-teman, setelah kita tadi tanggapi dan kita tampol si kiamat, cukup memakai dalil Biblenya sendiri tentang siapakah yang mengajarkan dusta. Sudah banyak sekali ayat Bible kita tampilkan untuk menjawab hujatan si kiamat. Dan hujatan kedua dilakukan oleh bom-bom. Di situ bom-bom mengatakan, mana kuasa Allah membangkitkan orang mati? Kalau Paulus katanya bisa membangkitkan orang mati, di mana ayatnya? Bom. Tetapi cukup kita tampol pakai dalil ayat Bible sendiri. Ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Jadi gini bom, Tuhanmu ya, Yesus yang notabene Tuhan yang kau sembah itu ternyata dibangkitkan oleh Tuhannya umat Islam, yaitu Allah. Hal itu tertulis di dalam ayat Biblemu sendiri. Bom-bom dan kiamat dan semua para tukang hujat yang ada di room Kristen tersebut, silahkan simak ayat ini ya. Sekali lagi kita cukup tampol hujatan bom-bom melalui ayat Bible kepunyaan bom-bom sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi terbukti ya, Allah mampu membangkitkan Yesus. Yesus yang kau sembah, yang kau tuhankan tersebut ternyata dibangkitkan oleh Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tanda tangan di bawah ini. Saya nama Denis Andreta Hidara, tempat tanggal lahir Medan 25 Agustus tahun 1969. Pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Kristen Protestan. mulai pada hari ini Jumat hari Jumat 16 Februari 2024 Milidia telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen Protestan. Dan pada saat ini saya menyatakan diri saya memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Teman-teman, untuk update mualaf hari ini, hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, seorang pemuda dari Medan datang ke kantor mualaf Center Yogyakarta minta agar dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan bahwasanya innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, pemuda ini juga menyatakan bahwa beliau berkeinginan masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun, melainkan dari keinginan hati nuraninya telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Makanya beliau ini akan segera meninggalkan agamanya yang lama, yaitu Kristen, dan akan segera bersyahadat masuk Islam.
Ashhadu Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang saudara baru kita dari Medan. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk saudara baru kita yang baru saja bersyahadat ini. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Selamat tinggal agama yang lama ya. Wahai bom-bom dan juga kiamat, saksikanlah karena hujatan kalian, termasuk si Saifuddin Ibrahim juga, banyak sekali dari para non-muslim, dari para jemaat Kristen yang akhirnya mu'alaf, mereka bersyahadat alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.